semua video akan kita saksikan di petualangan kedepannya teman-teman. Dan sekian. Kampung Bohonglangi merupakan salah satu kampung yang berada di Desa Bontojai, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dan ini adalah masih bagian Indonesia teman-teman, dan ini yang seharusnya dilihat oleh pemerintahan Jokowi untuk mengklaim bahwa masyarakat Indonesia puas dengan kinerjanya. Mari kita lihat, jadi ini adalah jalanan dan kita ini menuju salah satu sekolah yang tidak pernah mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah. Itu sekolah yang berada di Desa Bontojai, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dan itu adalah masih bagian Indonesia teman-teman. Kampung Bohonglangi sering terdengar di telinga para pemuda, bahkan di telinga masyarakat umum yang hobi liburan. Kenapa tidak, kampung tersebut ternyata berada di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut. Ya bagi teman-teman sekalian, kita pada saat ini sudah kurang lebih pukul 4.00 waktu Indonesia Tengah, dan kita masih berada di pertengahan jalan. Ini masih ada kira-kira sekitar 3 km untuk sampai di tempat tujuan kita, yaitu di sekolah impres di Desa Bontojai, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kali ini kita sedang berada di depan Sekretariat Hima-Prodi Hukum Pidana Islam Sinjai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama bersama dengan teman-teman mahasiswa Hima-Prodi HPI untuk memberikan donasi di salah satu sekolah yang ada di Bone Selatan, sekaligus mengadakan kegiatan salah satunya itu adalah Safari Ramadan. Dan di sana mungkin kita akan menginap kurang lebih 3 hari 3 malam teman-teman sekalian. Saksikan kelanjutannya. Teman-teman, kita sedang di tengah perjalanan. Kita sebentar lagi, mungkin sekitar 20 menit baru kita akan sampai tempat tujuan. Thank you. Teman-teman, untuk sementara kita singgah dulu beristirahat di salah satu rumah teman-teman dan rumahnya di sini. Kita istirahat dulu sembari menunggu saat buka, dan kita akan rencananya buka bersama. Setelah itu kita istirahat sejenak lalu melanjutkan perjalanan ke tujuannya itu di Bontojai. Ya baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita sudah siap-siap untuk menuju ke Desa Bontojai. Kita akan rencananya nginap di sana kurang lebih 3 malam, dan kita sudah mau berangkat. Teman-teman sudah mempersiapkan semua, tinggal beberapa kurang lebih 2-3 menit ke depan kita langsung go ke sana. Ayo. Nah ini teman-teman semua, dan ayo kita. Bahwa merupakan pengantaran bantuan donasi dari beberapa warga Kabupaten Sinjai yang alhamdulillah berbagi. Kemudian ini kita akan sampaikan ke siswa-siswa yang ada di sekolah jauh, sekaligus juga membawa bantuan di siswa-siswa di sekolah jauh. Ya, ikuti lanjutannya guys. Dan ini adalah masih bagian
bagian Indonesia teman-teman, dan ini yang seharusnya dilihat oleh pemerintahan Jokowi untuk mengklaim bahwa masyarakat Indonesia puas dengan kinerjanya. Mari kita lihat, ini adalah jalanan dan kita ini menuju salah satu sekolah yang tidak pernah mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah. Itu sekolah yang berada di Desa Bontojaya, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dan itu adalah masih bagian Indonesia teman-teman. Dan kita akan saksikan keseruan di balik apa-apa yang ingin kita jumpai teman-teman. Meskipun pemandangan di sana sangat indah, tetapi akses untuk ke sana sangat sulit teman-teman. Dan di sana masyarakatnya sangat ramai sekali. Tetapi itu akan kita saksikan di rekaman selanjutnya. Kita ini masih dalam perjalanan. Semangat. Salam. Sangat sekali sebenarnya, luar biasa sekali kan. Yang jadi saya di sini pertanyaan saya kan, maksudnya tidak ada pemerintah yang lihat ini, yang lirik bagaimana untuk bisa memperbaiki akses jalannya, karena kan bisa juga berpengaruh persoalan pendapatan masyarakatnya, tidak bisa kayak diakses begitu. Kemudian ya alhamdulillah teman-teman, maksudnya mudah-mudahan tetap semangat sampai tujuan. Artinya ini betul-betul ceritanya bahwa kita mengabdi, berbaur dengan masyarakat. Kegiatan kita tidak sering berfokus ke perkotaan saja, karena kalau persoalan yang membutuhkan ceritanya kan ya ini yang sangat membutuhkan sekali. Kita memberikan fasilitas kepada generasi ceritanya untuk bisa sebagai generasi pelanjut. Kalau tidak pemerintah tidak menjalankan tugasnya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, ya kenapa tidak? Artinya kita sebagai mahasiswa punya tugas itu untuk sebagai untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang kita ketahui dalam halnya Undang-Undang keempat begitu. Jadi harapannya kepada pemerintah terkait akses dan kondisi jalan saat ini. Ya harapan saya satu-satunya ya mohon diperbaiki jalannya, aksesnya, karena otomatis perekonomian masyarakat di sini pasti berpengaruh. Tidak bisa pendapatan masyarakat itu tidak bisa dipasarkan begitu. Begitupun dengan karena saya dapat juga informasi bahwa di sini tuh kekurangan tenaga pengajar gitu. Tenaga pendidik ya? Ya, tenaga pendidik kan ada banyak katanya ditempatkan di sini, tapi lagi-lagi persoalan akses sehingga dia banyak yang mengeluh. Ya, bahkan mengundurkan diri begitu. Jadi ya lagi-lagi kembali ke pemerintah untuk memperbaiki aksesnya. Ya. Jadi setelah ini kita masih lanjut. Ya, tetap lanjut, dan saya minta kepada teman-teman tetap semangat, tetap karena ini adalah aksi kemanusiaan begitu. Karena mobil-mobil ya bagi teman-teman sekalian, kita pada saat ini sudah kurang lebih pukul 4.00 waktu Indonesia Tengah, dan kita masih berada di pertengahan jalan. Ini masih ada kira-kira sekitar 3 km untuk sampai di tempat tujuan kita, yaitu di Sekolah Impres di Desa Bontojaya, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Nah, ini teman-teman sedang istirahat. Ada di sini ada kurang lebih 7 orang, dan kami terbagi kurang lebih 5 kelompok, dan setiap kelompok itu kurang lebih 10 orang yang masih tertinggal dan mungkin masih sedang beristirahat di belakang. Tapi rencananya kami ingin terus melanjutkan, dan mungkin kita bisa sampai sebelum matahari terbit, kira-kira begitu. Dan ini kita kondisinya sangat dingin sekali, mungkin di sini ketinggian kurang lebih 1.200 meter di atas permukaan laut teman-teman. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan. Thank you. Akibatnya udara yang sangat sejuk, air yang sangat jernih, serta pemandangan yang sangat unik, indah, penuh daya tarik yang membuat para wisatawan kerap berkunjung ke sana. Namun siapa sangka ternyata di balik keindahan panorama alam yang disajikan di kampung tersebut, ternyata akses untuk ke sana bukan main-main. Ternyata kita butuh jalan kaki kurang lebih 7 jam untuk sampai di sana dengan melewati jalur setapak curam terjal untuk sampai di perkampungan warga. Selain itu, akses pendidikan masyarakat setempat juga sangat miris. Kenapa tidak? Di mana di
kampung tersebut hanya terdapat 1 unit sekolah SD. Demikian juga hanya terdapat 2 ruangan, di mana dalam 2 ruangan itu digunakan oleh 6 kelas, dan dari 6 kelas itu hanya 2 guru sukarela yang mengajar di sana. Karena berhubung ada yang namanya sama Ramadan, setelah hari Ramadan itu kita akan lomba. Kalau lomba jadi tidak ada kewajiban, tapi kalau memang mau ikut serta bisa kita dari kampung atas ya, dari kampung ke atas di rumah di masjid. Jadi siapa ada pulpennya? Hadir. Angkat tangan tadi yang saya sebut namanya, angkat tangannya. Karena sempat nanti ada oleh-oleh. Tahu namanya? Oke? Muhammad Fadilah. Ada yang pepatah mengatakan, maka tak benar, maka tak cinta, maka tak sayang, maka tak butuh. Kami nyanyi siapa? Ya, yang paling sekarang yang ke depan. Akibat dari minimnya perhatian pemerintah terhadap Kampung Bahong Langi menyita perhatian publik, berbagai bantuan pun disalurkan baik dari kalangan masyarakat secara umum maupun lewat berbagai organisasi. Salah satu organisasi yang terlibat adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam atau Himaprodi HPI IAIN Sinjai yang melakukan kegiatan di sana berkolaborasi dengan Himpunan Mahasiswa Bone Selatan atau Himbos melakukan kegiatan safari Ramadan sekaligus memberikan bantuan donasi untuk fasilitas serta kebutuhan lain untuk masyarakat setempat. Ini berdua dari semua ketua ya? Iya. Dari 2 organisasi. Ini dari mana? Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Sinjai. Karena Himpunan Mahasiswa Bone Selatan. berarti ini kegiatan kolaborasi. Iya. Bisa sedikit bercerita terkait dengan apa-apa saja tujuan dan harapannya ke sini? Kalau untuk mengenai tujuan kita di sini yaitu untuk membantu anak-anak sekolah di sini, bagaimana bisa kita sebagai mahasiswa untuk memfasilitasi, karena dari survei teman-teman itu ada beberapa kekurangan yang ada di sini, yaitu kurang buku tulis, kemudian buku bacaan juga, dan pakaian seragam juga ada di sini kita donasikan. Kalau untuk mengenai harapan saya sendiri itu pertama itu saya meminta kepada pemerintah setempat khususnya bagaimana bisa memperhatikan pendidikan yang ada di sini, karena untuk membangun sebuah daerah itu ya pertama harus pendidikan yang harus dilihat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dalam hal ini keempat Undang-Undang 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kita juga ketahui bahwa dalam Pancasila kan di alinea di poin kelima yaitu keadilan seluruh rakyat Indonesia. Artinya bagaimana ini pendidikan bisa merata sampai ke pelosok desa supaya tidak ada ceritanya ketimpangan begitu. Oke, Anda mungkin bisa. Terkait pada persoalan tujuan kami datang ke sini, ya sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh Ketua Umum HPI, berangkat dari survei teman-teman kemarin yang melihat kondisi sekolah jauhnya yang ada di sini sangat memerlukan bantuan berupa buku tulis dan buku bacaan. Adapun juga beberapa seragam sekolah yang masih layak pakai untuk diberikan kepada siswa-siswa di SD sekolah jauh ini. Nah, kemudian juga ada beberapa Al-Quran ya untuk yang disumbangkan juga nanti. Harapan saya ke depannya terutama untuk pemerintah setempat pastinya untuk lebih memperhatikan lagi kembali temannya juga persoalan pendidikannya, kemudian yang memang dikeluhkan oleh masyarakat
persoalan akses ya, Infrastruktur. sangat dibutuhkan sekali karena kalau aksesnya tidak bisa diakses kendaraan langsung atau ke mobil, mungkin agak susah ya. Apalagi persoalan tenaga pendidik yang dari luar yang diharapkan mungkin susah untuk masuk. Oke, thank you Ketua. Yes ya. Thank you. Pengakuan masyarakat bahkan sejak 76 tahun kemerdekaan Indonesia, kampung tersebut belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah secara maksimal. Bahkan akses infrastruktur jalan mereka belum pernah diperbaiki secara total.